Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cici Fatmawati. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen kelas. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Bagaimana pertanyaan dan jawabannya? Simak yang berikut ini. Pertanyaan pertama, apa yang Anda ketahui tentang reward dan punishment? Saya akan menjawab satu persatu. Yang pertama adalah reward. Reward berasal dari bahasa Inggris yang artinya sebuah penghargaan atau ganjaran atau sebuah hadiah, di mana reward sendiri adalah situasi atau pernyataan lisan yang dapat menghasilkan sebuah kepuasan atau bisa saja menambah kemungkinan terhadap apa yang sedang dilakukan atau perbuatan yang sedang dikerjakan. Kemudian ada pengertian dari beberapa para ahli. Ada M. Ngalim Purwanto, di mana reward itu adalah sebuah alat yang digunakan untuk mendidik anak agar anak merasa senang ketika dia melakukan sesuatu dan dia mendapatkan sebuah penghargaan. Kemudian ada juga menurut Rostia NK, yaitu tindakan yang bersifat positif untuk mendorong anak agar dia mau melakukan sesuatu. Di sini saya rangkum pengertian dari reward dari beberapa para ahli itu. Menurut saya bahwa reward itu adalah sebuah penghargaan yang diberikan kepada anak ketika dia sudah atau setelah dia melakukan sesuatu yang bersifat baik dan mengarah ke hal yang positif. Yang kedua adalah punishment. Punishment ini berasal dari bahasa Inggris yang artinya adalah hukuman. Menurut M. Ngalim Purwanto, punishment ini atau hukuman adalah penderitaan yang diberikan oleh seseorang atau memang sengaja ditimbulkan oleh seseorang seperti guru, orang tua, atau kakak, atau yang lain terhadap seseorang yang telah melakukan sebuah pelanggaran dan sebuah kesalahan. Jadi menurut saya, hukuman ini memang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran atau kesalahan yang sengaja atau tidak sengaja yang mereka perbuat dengan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Seperti itu. Misal ada peserta didik yang tidak mengerjakan PR, berarti guru memberikan sebuah hukuman, misal berdiri di depan kelas, seperti itu. Pertanyaan kedua yaitu hal-hal apa saja yang dapat diperhatikan dari reward dan punishment. Menurut saya, hal-hal yang dapat diperhatikan dari reward dan punishment ini adalah metodenya. Ketika kita menerapkan metode ini, berarti kita harus siap menerima resiko dan konsekuensinya. Misal, ketika kita memberikan sebuah reward, berarti kita harus menyiapkan sebuah hadiah. Dan mungkin saja ada anak yang cenderung merasa dia tidak bisa mendapatkannya. Jadi bagaimana cara kita untuk menerapkan ini dengan baik. Dan memberikan reward sendiri itu tidak harus dengan memberikan sesuatu atau hadiah atau sebuah barang. Bisa saja dengan memberikan senyuman, memberikan pujian, kata-kata yang memotivasi atau mendorong seseorang atau anak itu mau melakukan sesuatu atau perbuatan hal yang mengarah yang ke positif. Kemudian untuk punishment-nya sendiri, memberikan hukuman itu harus sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Misal, ketika anak tidak mengerjakan PR, bisa saja kita memberikan punishment-nya seperti berdiri di depan kelas atau mengerjakannya di luar kelas, seperti itu. Jadi, bagaimana cara kita untuk menerapkan itu dengan baik terhadap anak yang mungkin psikisnya berbeda. Kemudian yang kedua, yang dapat diperhatikan adalah cara mendidiknya. Jadi si reward dan punishment ini sangat bagus sekali untuk mendidik seorang anak. Ketika dia tidak ingin melakukan sesuatu, dia mau melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan sebuah reward itu tadi. Dan dia bisa takut melakukan suatu kesalahan karena adanya sebuah punishment ini tadi. Jadi ini sangat bagus sekali untuk mendidik para peserta didik. Mungkin itu jawaban yang bisa saya berikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin jawaban yang kurang tepat, saya Cici Fatmawati mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.